Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil tugas kami dari modul 3, tepatnya pada bagian LK 3.3. Tugas ini kami selesaikan sebagai bagian dari refleksi terhadap topik yang sangat menarik, yaitu tentang etika dan keterbatasan kecerdasan artifisial atau KA. Memahami etika dan keterbatasan kecerdasan artifisial. Di era digital saat ini, kecerdasan artifisial atau KA semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Namun, tahukah kamu bahwa KA juga memiliki keterbatasan dan harus digunakan secara bijak? Pertama, mari kita bahas keterbatasan KA. KA tidak memiliki kreativitas, empati, atau pemahaman kontekstual seperti manusia. Misalnya saat menentukan kelulusan siswa hanya berdasarkan angka. Dalam contoh kasus, guru menggunakan KA untuk menentukan standar kelulusan siswa dan dinyatakan lulus ketika mencapai 70. Jika ada siswa yang memiliki nilai 69, maka KA pasti menyatakan siswa tersebut tidak lulus, padahal cuma kurang satu. Berbeda dengan penilaian oleh manusia, guru bisa mempertimbangkan faktor kehadiran, keaktifan, atau perilaku siswa, sehingga menjadi nilai tambah untuk meluluskan siswa tersebut. Pada dasarnya, KA ini sangat bergantung pada data yang diberikan. Jika data yang diberikan sedikit dan kurang berkualitas, maka dapat mengakibatkan keputusan yang bias. Namun sebaliknya, jika KA dilatih dengan data yang sangat banyak dan berkualitas, maka hasilnya akan akurat. Contohnya dalam game AI for Ocean, hasilnya bisa bias jika datanya sedikit, dan akan akurat bila data yang diberikan sangat banyak. KA juga sangat bergantung pada data berkualitas tinggi. Misalnya, dalam Face ID, pencahayaan dan posisi wajah sangat menentukan. Kalau datanya tidak pas, sistem tak akan bekerja optimal. Jadi, kita tidak boleh percaya 100% pada KA, karena KA hanya mengolah data yang ada dan mengenali pola, tanpa mempertimbangkan konteks manusiawi yang memiliki kreativitas dan perasaan atau emosi. Dalam pendidikan, misalnya saat membuat modul ajar dengan bantuan ChatGPT, hasilnya harus dicek ulang agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Tanpa verifikasi, bisa muncul kesalahan yang berdampak pada pembelajaran. Diperlukan kemampuan cek and recheck dalam menggunakan hasil KA dalam pemanfaatan di sekolah. Lalu, apa saja prinsip etika yang perlu diperhatikan saat menggunakan KA? Transparansi. Keputusan KA harus bisa dijelaskan. Transparansi dalam KA ini dapat diartikan sebagai keputusan yang dihasilkan oleh KA harus dapat dijelaskan dan dipahami oleh manusia. Contohnya, ketika guru menggunakan KA dalam asesmen pembelajaran, terdapat hasil nilai peserta didik yang rendah. Maka guru dan peserta didik tersebut perlu mengetahui sistem penilaian dalam jawaban di asesmen pembelajaran pada KA. 2. Akuntabilitas. Pengguna KA tetap bertanggung jawab atas hasilnya. Sulit menyalahkan KA karena KA bukan manusia yang bisa bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Sebagai contoh, ketika seorang guru membuat LKPD dengan bantuan KA, tanpa dicek kembali hasil dari LKPD tersebut, ternyata terdapat kekeliruan. Maka yang harus bertanggung jawab adalah guru yang menggunakan KA tersebut. Adil dan non-diskriminatif. KA harus bebas dari bias dan diskriminasi. Contohnya dalam sistem pengenalan wajah menunjukkan bias terhadap kelompok tertentu, sehingga data yang dilatih kurang beragam. Privasi. Data pengguna harus dilindungi dan tidak disalahgunakan. Penggunaan aplikasi yang menerapkan KA terdapat privasi yang berbeda-beda tergantung aplikasinya. Adanya data pribadi pengguna yang dikumpulkan dalam penggunaan KA. Jika tidak diatur dengan baik, akan menimbulkan pelanggaran privasi. Contohnya, aplikasi yang menggunakan KA untuk mengenali sidik jari pada presensi digital di sekolah, atau biasa disebut fingerprint. Jika database sidik jari guru disalahgunakan atau dicuri, bisa berbahaya dan disalahgunakan dalam membobol rekening ataupun mendaftarkan pada situs judi online.
Kecerdasan artifisial memang membantu kita dalam banyak hal. Tapi sebagai pengguna, kita harus tetap cerdas dan bijak. Gunakan KA sebagai alat bantu, bukan penentu mutlak.